Yang saya sukai di mobil Veloz ini dibandingkan Wuling Cloud berikutnya itu adalah tombol instrumen tombol yang ada di dalam kabinnya, teman-teman. Di dalam mobil itu juga rasanya hampir kita tanyakan ke penumpang ataupun driver itu juga merasakan sama. Kalau di desa ini kan sering melewati medan-medan yang agak terjal ya, teman-teman. Jadi di situ skoknya itu lebih keras Wuling Cloud dibandingkan mobil Veloz ini. Di mobil Veloz. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu lebih, saya merasakan bagaimana berkendara dengan mobil listrik Wuling Cloud. Nah, di video ini saya akan mencoba membandingkan bagaimana mobil listrik Wuling Cloud dibandingkan dengan mobil bensin Veloz tipe Q. Karena mobil ini saya anggap hampir sama ya, teman-teman. Jadi kalau mobil Wuling Cloud mobil listrik ini dengan OTR saat ini Jawa Timur 407 juta, sedangkan mobil Toyota tipe Q non TSS ini saat ini harganya kisaran 330 jutaan. Setelah hampir merasakan mobil ini 1 tahun lebih dan ini sekitar 2 minggu, saya akan mencoba mengulas sedikit biar teman-teman tahu dan mengerti worth it kah kita membeli mobil listrik pada tahun 2024 ini, atau tetap kita menggunakan mobil bahan bakar BBM seperti ini. Nah, di video ini saya akan mencoba menunjukkan ke teman-teman semua tidak enaknya menggunakan mobil listrik Wuling Cloud. Pertama, untuk pembelian mobil Wuling Cloud ini saya di Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro ini ketika mobil ini saya bawa pulang, pertama kali kesan keluarga saya melihat mobil Wuling Cloud ini, ketika saya tanyakan ke bapak, ibu, saudara, bagus mana antara Wuling Cloud sama Veloz, rata-rata itu menjawabnya bagus Veloz. Nah, tanpa tahu harganya itu sebenarnya mahal Wuling Cloud. Nah, tapi dia itu menganggap bentuk daripada Veloz ini itu lebih futuristik dengan tekuan-tekuan model yang cukup menarik dibandingkan Wuling Cloud, karena di model bentuk dari mobil Wuling Cloud ini cukup sederhana, polos ya, hanya lurus gitu aja tanpa ada tekuan-tekuan yang menarik ya. Ditambah lagi model krom depannya di Veloz ini juga sangat menarik, ditambah aksen-aksen kayak berlian seperti ini yang membuat kesan mobil Veloz ini lebih futuristik dibandingkan mobil Wuling Cloud. Kemudian yang disukai dari mobil Veloz dibandingkan mobil Cloud berikutnya adalah bangku pengemudinya. Nah, rata-rata orang di desa itu keluarganya cukup banyak, teman-teman ya. Jadi di Veloz ini bangku pengemudinya ini ada untuk 3 baris atau bisa digunakan 8 orang. Sedangkan di mobil Wuling Cloud ini hanya bisa digunakan untuk 5 orang. Nah, itu tidak bisa mengakomodasi penumpang. Jadi kalau kita itu keluarganya cukup banyak, kita akan kesulitan mengemudi Wuling Cloud dengan banyaknya orang yang ingin masuk. Nah, itu salah satu kekurangannya, teman-teman. Yang saya sukai di mobil Veloz ini dibandingkan Wuling Cloud berikutnya itu adalah tombol instrumen tombol yang ada di dalam kabinnya, teman-teman. Jadi di dalam mobil Veloz ini kan masih ada tombol-tombol fisik. Lah, itu ketika saya terapkan di mobil Wuling Cloud dengan tidak adanya tombol itu kesusahan misalkan pada saat kita mengatur suhu udara, kita ingin mengecilkan atau menaikkan suhu, itu kesusahan. Kita harus membuka-buka fitur-fitur yang ada di dalam kaca, jadi agak ruwet di situ. Sedangkan di mobil Veloz ini kita cukup, karena ada tombol fisiknya, kita tahu kalau tombol membesarkan kaca itu di sini, mengecilkan itu di sini. Jadi itu cukup membantu sekali untuk saya. Dan setelah saya mengemudi Wuling Cloud selama 2 minggu ini, saya merasakan sensasi mengemudi di Veloz ini lebih nyaman dibandingkan mobil Wuling Cloud. Mungkin karena Wuling Cloud ini baru ya, teman-teman ya, jadi agak keras, mungkin ngeremnya juga keras, gasnya juga keras.
Dan ketika kita duduk di dalam mobil, itu juga rasanya hampir kita tanyakan ke penumpang ataupun driver, itu juga merasakan sama. Kalau di desa ini kan sering melewati medan-medan yang agak terjal ya teman-teman. Jadi di situ sekoke itu lebih keras wuling cloth dibandingkan mobil Veloz ini. Di mobil Veloz ini agak bisa enak ya dibandingkan, pokoknya rasanya itu lebih empuk di mobil Veloz lah dibandingkan mobil wuling cloth. Itu mungkin karena baru atau tidak ya nggak tahu, tapi saya merasakan seperti itu teman-teman. Yang membuat mobil Veloz ini lebih enak selanjutnya itu ada di kamera 360 nya teman-teman. Jadi sama-sama di wuling cloth ini juga ada kamera 360, di Veloz ini juga ada fitur 360. Namun setelan fiturnya itu berbeda teman-teman. Yang saya anggap unggul di Veloz ini karena ketika kita menyalakan atau reteng ya, kita reteng ingin belok ke kanan, kita nyalakan reteng kanan, itu di mobil Veloz ini itu kameranya bisa mengikuti. Jadi kalau kita mau ke kanan secara otomatis kamera juga akan memperlihatkan kondisi di sebelah kanan mobil. Sedangkan di mobil wuling cloth lah teman-teman ya, di mobil wuling cloth itu ketika kita menyalakan reteng kanan, kamera tidak menyala teman-teman. Jadi terpaksa kita tetap harus menggunakan spion kanan atau spion kiri untuk melihat kondisi di sebelah kanan atau di sebelah kiri mobil. Nah itu yang mengecewakan buat saya teman. Namun di sisi yang lain saya juga lebih suka wuling cloth kamera 360-nya karena untuk mengemudi misalkan kita ingin memundurkan mobil, di wuling cloth ini ada fitur itu yang bisa ada garis yang menunjukkan kalau mobil ini ketika jalan mundur itu kemana, mungkin ke kanan atau ke kiri, itu ada garisnya teman-teman. Jadi itu sangat membantu kalau kita ingin atret atau ingin memarkirkan mobil, itu saya kira lebih enak di wuling cloth. Next kita membahas juga ya, ini untuk pengecasan di wuling cloth ini tutupnya ini yang saya anggap sangat bahaya teman-teman ya, karena di wuling cloth ini pembukaan di tutupnya bagian cas itu tidak dari driver. Nah itu walaupun orang itu tidak menggunakan kunci di wuling cloth, dia tetap bisa membuka dengan santainya teman-teman, bahkan juga bisa membuka di bagian pengecasan. Nah itu saya anggap bahaya teman-teman ya, karena teman-teman bisa bayangkan pada saat teman-teman itu memarkirkan mobilnya ini di parkiran umum dan ada orang iseng yang ingin otak-otik mobilnya teman-teman, lah itu kan jadi bahaya. Sedangkan di mobil Veloz ini pembukaannya tetap dari driver, jadi drivernya itu mempunyai kewenangan mutlak untuk membuka atau menutup bagian pengisian daya. Nah itu teman-teman. Untuk di bagian bagasi ini sebenarnya bisa manual ataupun bisa elektrik teman-teman. Nah ini kebetulan mobil wulingnya ini kita setel dengan otomatis. Jadi tidak enaknya kalau di setel otomatis itu ketika misalkan kita ingin membersihkan mobil bagian belakang. Nah ternyata pada saat kita membersihkan ternyata membuka, lah itu kan nggak enak teman-teman. Nah, sedangkan di mobil Veloz karena memang belum ada fitur open back door-nya, jadi ya terpaksa tetap menggunakan tenaga untuk membuka ini. Namun terlepas di bagian itu teman-teman, saya cukup fitur open back door ini cukup membantu untuk saya yang biasanya belanja dengan istri dengan membawa barang yang banyak tanpa membuka bagasi, itu sudah bisa seperti ini, sangat membantu. Apalagi beberapa opsi bagaimana membuka open back door-nya juga banyak teman-teman ya. Selain dari tadi yang kita berdiri sekitar 5 detik sudah terbuka, itu juga ada tombol di sini, ini juga bisa membuka bagasinya dan menutup kembali dengan menekan tombol penutupnya seperti itu juga bisa menutup. Selain dari orang yang di belakang, driver pada saat mengemudi juga bisa membuka bagasi di belakang. Oh ya, satu lagi itu juga open back door bagasinya juga bisa dibuka melalui kunci yang kita pegang. Oh ya teman-teman, untuk perbedaan di gigi mobil Veloz itu di sini ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan ini ada indikator D, N, R, dan P. Jadi kita ingin mundur ya kita menggunakan N,
kalau kita pingin netral ya ini ya, ini pingin mundur ini R, terus ini pingin parkir ya ini P. Jadi ini ada D seperti ini. Nah ini ada 4 indikatornya ya. Dan handremnya juga sudah tinggal tekan kayak gini juga di samping mobil kayak gini ya, jadi lebih enak. Jadi setelah kita mempindah gigi, kita bisa langsung tekan tombol handremnya secara otomatis di bagian sini, tidak pindah-pindah ke bagian yang lain. Ini lebih enak ya teman-teman dibandingkan Wuling Cloud, karena memang tempatnya handremnya itu berdekatan dengan tangan kita pada saat perpindahan gigi. Ini lebih menguntungkan. Sedangkan untuk perpindahan gigi mobil Wuling Cloud itu ada di sebelah sini teman-teman. Di sini teman-teman lihat ada R, N, dan D, dan P-nya itu di sini teman-teman. P-nya itu tekan tombol ini P. Nah ini P teman-teman ya. Nah jadi kalau kita pengen mundur, nanti untuk instrumen perpindahan gigi nanti ditampilkan di layar ini teman-teman. Nah ini ada P, R, dan N. Nah ini kalau kita geser, nah geser ke sini sudah geser teman-teman ya, D, terus N, terus R. Perpindahannya di sini teman-teman. Nah, bagi orang yang kalau nggak biasa ya kesulitan teman-teman ya. Sedangkan untuk tombol parkirnya atau handremnya yang Wuling tadi, yang Veloz tadi kan pas di sebelah belakangnya perpindahan gigi ya teman-teman. Nah di sini ini perpindahan atau handremnya itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah di belakang sini. Nah ini teman-teman ya. Ini ada P lah, ini untuk tekan. Nah ini sudah padam lah, berarti kita sudah bisa jalan teman-teman. Seperti ini teman-teman bedanya. Menurut teman-teman penak mana teman-teman? Oke dah gitu. Di fitur bagian pengecasan HP di kedua mobil ini sama-sama mempunyai fitur wireless charging. Jadi di Veloz ini juga ada fitur wireless charging, dan Wuling Cloud ini juga sama ada. Tapi yang membuat unggul mobil Veloz ini dibandingkan Wuling Cloud, kalau di Veloz ini untuk fitur wireless chargingnya itu bisa kita setel ya, jadi kita bisa nyalakan atau kita matikan. Sedangkan di mobil Wuling Cloud ini ketika HP kita letakkan di tempat wireless charging itu secara otomatis langsung nyala ya, tanpa kita bisa nyetel apakah pingin kita matikan ataukah kita pingin nyalakan. Namun di tempat pengecasan Wuling Cloud ini agak luas ya, karena ada 2 tempat. Jadi mungkin pada saat kita pengen mengecas ya kita letakkan di bagian mengecas. Kalau kita tidak ingin mengecas HP kita ya kita letakkan di bagian yang tidak bisa nyala. Udah itu aja ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kita buat perbandingannya, kenapa saya lebih suka menggunakan mobil Veloz dibandingkan Wuling Cloud. Itu mungkin itu pendapat pribadi saya ya teman-teman, karena saya memang sudah lama menggunakan Veloz ini, jadi lebih hatinya itu lebih sudah menyatu dibandingkan dengan yang Wuling Cloud ini kan baru teman-teman, sekitar 2 minggu. Jadi mungkin perlu mencari-cari lagi fitur-fitur yang unggulan yang bisa kita nikmati. Tapi pendapat ini adalah pribadi saya. Mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang lain, boleh silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Barangkali kita bisa diskusikan bersama-sama. Dari saya, Umar, dadah.